antara yang harusnya diterima 200.000 dengan barang yang mereka dapat. Kemudian yang berikutnya nanti insya Allah ke depan kita nggak akan gunakan lagi. Percepatan bantuan non-tunai dengan penarikan tunai. Bantuan pangan non-tunai atau program sembako dan BPNT PPKM kabarnya akan dipercepat dengan penarikan secara tunai dan tidak lagi berbentuk barang. Apakah selentingan kabar ini benar? Sobat PKH Reportase, kami mengangkat topik ini agar pemirsa setia channel ini dapat memahami beritanya. Bantuan pangan non-tunai BPNT diklaim sebagai salah satu program pemerintah yang berhasil lantaran berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Segala upaya dikerahkan agar penyaluran bantuan sosial dengan skema tersebut dapat dilanjutkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Meski demikian, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengakui hingga saat ini pihaknya banyak menerima aduan dari masyarakat miskin penerima bantuan pangan non-tunai BPNT yang menerima sembako dengan kualitas buruk dan pengaduan harga di e-warung lebih mahal dibanding di warung sekitarnya. Akibat pengaduan masyarakat ini, Menteri Risma merespon keresahan keluarga penerima manfaat. Orang nomor 1 Kementerian Sosial ini mengatakan, masyarakat miskin yang terdaftar dalam program tersebut boleh mengambil bantuan dalam bentuk tunai sebesar Rp200.000 per bulan. Di Perpres nomor 63 tahun 2017, penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang. Kalau mau mengambil uangnya dari ATM atau dari bank, boleh. Jadi di Perpres itu indikasinya bisa uang tunai. Papar Risma saat ditemui di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS, Jalan Kayu Ambon, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin 13 Desember 2021. Sobat PKH Reportase, kabar baik dari Bandung ini akankah direalisasikan mengingat tahun 2021 tersisa 2 pekan lagi? Topik ini akan kita angkat dan mari kita cermati. Dan seperti apa realisasinya? Apakah yang telah menarik bantuan program sembako akan mengembalikan barangnya dan mengambil tunai? Atau yang belum mencairkan dapat menariknya secara tunai? Namun sebelum kita lanjut, yang baru berkunjung ataupun yang belum subscribe, klik dan aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat berlangganan secara gratis berita dari channel PKH Reportase, berita aktual, mendidik, dan terpercaya. Sobat PKH Reportase, di sela-sela kunjungan ke Bandung Barat, Risma menekankan kepada para agen, penyalur dan distributor yang terlibat dalam program BPNT agar tidak memaksa masyarakat miskin penerima bantuan untuk mengambil paket-paket sembako seperti beras, sayur, telur, dan lain-lain seperti yang terjadi saat ini. Warga jangan takut, ambil saja tunai, beli sendiri di warung. Warung agen tidak boleh memaksa dan tidak boleh memaketkan atau membuat paket sembako, tutur Risma. Orang nomor 1 Kementerian Sosial ini menambahkan, Kementerian Sosial dalam waktu dekat akan mendorong agar program BPNT diberikan secara tunai dan tidak lagi dibagikan dalam bentuk paket barang kepada masyarakat miskin penerima. Meski demikian, Risma mengatakan perlu ada aturan khusus yang bisa memastikan uang yang diterima oleh masyarakat miskin yang terdaftar sebagai penerima manfaat dalam program BPNT bisa dibelanjakan sesuai kebutuhan. Sekarang kita sedang membuat pengendalian supaya tidak belanjanya rokok, minuman keras. Ini kita siapkan alat pengendalinya sehingga belanja sesuai kebutuhan, jelas Risma. Sobat PKH Reportase, merespon pernyataan Menteri Sosial Risma saat di Lembang, Kabupaten Bandung Barat,
Senin 13 Desember 2021 telah menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat antara staf khusus SKM, Pusdatin, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin serta Himbara, BSI dan PT Pos Indonesia perihal penyaluran bantuan dalam bentuk tunai sebagai bagian dari upaya percepatan penyaluran. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin berdasarkan surat Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin nomor 5370/6.1 PS.01/12/2021 perihal percepatan penyaluran program sembako dan PPKM melalui tunai, yang berisi yang ditujukan kepada Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia Tbk, Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri Tbk, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Tabungan Negara Tbk, yang isinya merujuk percepatan penyaluran bantuan sosial penanganan fakir miskin melalui keuangan inklusi serta menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat antara staf khusus SKM, Pusdatin, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin serta Himbara, BSI dan PT Pos Indonesia perihal penyaluran bantuan dalam bentuk tunai sebagai bagian dari upaya percepatan penyaluran. Maka diminta kepada saudara untuk melakukan penyaluran dalam bentuk tunai untuk bantuan sosial berikut. Bagian A, program sembako periode Juli sampai September. Bagian B, program sembako periode Oktober sampai Desember tahun 2021 plus tambahan 2 bulan. Bagian C, BPNT PPKM periode Juli sampai September dan Oktober sampai Desember tahun 2021. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih. Demikian isi surat dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia mengenai percepatan penyaluran program sembako PPNT dan PPKM melalui tunai. Sobat PKH Reportase, sebagai catatan penting, realisasi dari surat Direktur Penanganan Fakir Miskin ini, daerah mana saja dan kapan pemberlakuannya, mari kita tunggu informasi dalam beberapa hari ke depan. Selanjutnya, kemungkinan jika bank telah terlanjur melakukan setting e-wallet ke rekening kartu KKS, KPM BPNT, dan KPM BPNT perluasan, maka kemungkinan besar tetap disalurkan dalam bentuk bahan pangan sesuai nominal jumlah bantuan yang telah masuk ke rekening, dan atau bisa jadi sebagian bantuan sudah dalam bentuk e-wallet yang tentunya dalam peruntukannya adalah dibelanjakan sebagai bahan pangan dan sebagiannya bisa ditarik tunai. Namun, mari kita tunggu saja kabar baiknya beberapa hari ke depan. Perubahan kebijakan ini adalah bagian dari percepatan penyaluran sebagaimana dalam surat Direktur Penanganan Fakir Miskin perihal percepatan penyaluran program sembako BPNT dan PPKM melalui tunai. Apakah di tahun 2022 nanti akan diterapkan hal yang sama dengan penarikan tunai? Kami tim redaksi, tim reportase belum bisa menyimpulkan. Semoga informasi ini merupakan kabar baik. Dan bila beritanya bermanfaat, silahkan dibagikan. Tanggapi beritanya dengan like atau dislike.
komentar dan pertanyaan. Jika ada silakan diketik pada kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Tim reportase PKH undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan kartu keluarga sejahtera